Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Eka Nurmasari, NIM D972099 akan mempresentasikan mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS menggunakan metode role playing pada materi peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan kelas 5B MI Hasyim Asy'ari Sidoarjo. Untuk yang pertama adalah bab 1. Bab 1 ini terdapat 6 subbab. 6 subbab itu diantaranya subbab pertama adalah latar belakang. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif menambah daya tarik peserta didik untuk mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar yang tinggi dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran yang baik dan tepat sasaran. Jika pembelajaran disampaikan dengan menggunakan metode yang tidak tepat, akan sangat mempengaruhi hasil akhir nilai peserta didik. Metode pembelajaran role playing memiliki beberapa kelebihan, diantaranya proses pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa, yang mana harus berpartisipasi. Siswa diberi kesempatan untuk mewujudkan kemampuannya dalam bekerja sama. Hal ini akan dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, karena sangat menarik sehingga membangkitkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Hasil temuan yang ada di MI Hasyim Asy'ari kelas 5B, siswa mengalami kesulitan pada proses pembelajaran materi peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Siswa sulit untuk menghafalkan tanggal serta tokoh dan kejadian yang ada di peristiwa tersebut. Selain itu, menurut penuturan wali kelas 5B, nilai siswa selalu berada di bawah KKM. Metode belajar yang digunakan sebelumnya ialah metode diskusi dan menghafal serta tanya jawab. Namun hal ini nyatanya belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka saya akan mengambil solusi untuk mencoba menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, yaitu metode pembelajaran role playing. Selanjutnya adalah subbab kedua, yaitu rumusan masalah. Tindakan yang akan saya pilih adalah menggunakan teori Kurt-Lewin yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Selain itu, saya juga akan melakukan atau membuat rencana program pembelajaran atau RPP dalam melaksanakan siklus-siklus dari teori Kurt-Lewin ini. Selain itu, pembelajaran akan terjadi dalam waktu 2 kali 35 menit. Subbab yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan metode belajar pada materi peristiwa kebangsaan di kelas 5B MI Hasyim Asy'ari, dan yang kedua adalah mengetahui apakah dengan menggunakan metode role playing siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dan kemudian subbab yang kelima adalah lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini saya akan memfokuskan pada satu kompetensi dasar dengan materi, yaitu peristiwa kebangsaan dan peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Kompetensi dasar yang saya ambil adalah KD 3.4, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, serta KD 4.4 menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Untuk indikator KD 3.4 terbagi menjadi 2 indikator. Indikator yang pertama adalah menganalisis faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya.
Dan indikator yang kedua adalah menguraikan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Untuk KD 4.4, indikatornya adalah membuat mini drama bertemakan penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Subbab yang keenam adalah signifikasi penelitian. Signifikasi penelitian ini adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan manfaat untuk peneliti sendiri. Selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 ini merupakan kajian teori yang dibagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama adalah hasil belajar. Hasil belajar sendiri dibagi menjadi pengertian belajar, yang mana menurut H. Malik menjelaskan bahwa belajar adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Yang kedua adalah pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar menurut Sujana adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah mengalami proses belajar. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktornya adalah kecerdasan anak, kesiapan atau kematangan, bakat anak, kemauan belajar, minat, model penyajian mata pelajaran, pribadi dan sikap guru, suasana pengajaran, kompetensi guru, serta masyarakat atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah indikator hasil belajar. Menurut Moore, indikator hasil belajar memiliki 3 ranah. Ranah yang pertama adalah kognitif, ranah yang kedua adalah afektif, dan ranah yang ketiga adalah psikomotorik. Selanjutnya ada metode belajar role playing. Pengertian dari metode belajar adalah suatu cara yang telah ditetapkan guna mencapai fungsi untuk mempermudah proses dalam belajar mengajar. Role playing sendiri dirancang guna membantu siswa untuk mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan apa yang ada dalam dirinya, menumbuhkan rasa empati pada orang lain, serta mencoba untuk mengembangkan kemampuan sosial. Dengan bermain peran atau role playing, siswa mampu menghayati peran apa yang dimainkan, mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang telah dikehendaki guru, terutama yang menyangkut kehidupan sekolah, keluarga, ataupun perilaku masyarakat sekitar peserta didik. Adapun fungsi-fungsi metode role playing menurut Hartelly adalah untuk menirukan apa yang telah dilakukan oleh orang dewasa, untuk melakukan berbagai peran yang telah ada di dalam kehidupan nyata, untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga atau pengalaman hidup, untuk menyalurkan perasaan kuat yang dimiliki, untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima, untuk melakukan kilas balik peran-peran, untuk mencerminkan pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari role playing. Kelebihannya menurut Sujana, peran yang dapat ditampilkan dengan menarik akan dapat perhatian dari siswa sehingga perhatian siswa dapat terfokus pada pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah sebagian besar anak yang tidak ikut bermain, mereka menjadi kurang aktif atau banyak memakan waktu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pembelajaran IPS. Pengertian dari pembelajaran IPS sendiri merujuk pada kajian yang telah dilakukan adalah memusatkan perhatiannya pada aktivitas dalam kehidupan manusia. Tujuan dari pembelajaran IPS
merupakan dasar pemikiran sebuah disiplin ilmu. Maka dari itu, pembelajaran IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Bab 3 kajian teori ini terdapat 8 subbab. 8 subbab itu diantaranya pertama, subbab metodologi penelitian. Dalam subbab metodologi penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian merupakan upaya atau cara kerja secara sistematik guna menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan mengumpulkan data dan merumuskan general berdasarkan data yang telah didapatkan. Nah, langkah-langkah tindakan kelas menurut Kurt Lewin tadi, yang pertama ada perencanaan, yaitu tahap yang dilakukan sebelum dimulai penelitian dengan menyusun rumusan masalah tujuan dan membuat rancangan program pembelajaran atau RPP. Yang kedua adalah tindakan. Tahap ini peneliti menerapkan atau melaksanakan tindakan sesuai dengan sintak yang telah disusun di dalam RPP. Yang ketiga adalah observasi. Observasi ini adalah melakukan sebuah pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan siswa, pemahaman setiap isi materi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah refleksi. Refleksi merupakan kegiatan pembelajaran setelah selesai dilakukan. Jadi peneliti akan mengevaluasi, menganalisis, meliputi kelemahan dan kekurangan dari hasil pengamatan kegiatan belajar tersebut. Subbab kedua ada setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Setting penelitian akan membahas mengenai tempat penelitian, waktu penelitian, siklus penelitian. Kemudian karakteristik subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 BMI Hasyim Asy'ari sebanyak 30 siswa dengan rincian 16 laki-laki dan 14 perempuan. Objek penelitian adalah hasil belajar mata pelajaran IPS dengan materi peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Selanjutnya adalah variabel yang diselidiki. Di antaranya variabel input siswa kelas 5 BMI Hasyim Asy'ari, variabel output metode role playing dalam mata pelajaran IPS. Yang ketiga adalah variabel output, yaitu peningkatan pemahaman materi peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Subbab yang keempat ada rencana tindakan. Rencana tindakan ini terbagi menjadi 3, yaitu prasiklus, yang mana adalah mengidentifikasi masalah, memeriksa lapangan. Kemudian siklus pertama. Siklus pertama ini seperti yang telah dijelaskan, ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dan yang kedua adalah siklus kedua, dilakukan jika siklus pertama belum mendapatkan hasil. Kemudian subbab yang kelima ada data dan cara pengumpulannya. Data sendiri merupakan hasil pencatatan peneliti baik berupa angka ataupun fakta. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini didapat dari lingkungan sekolah atau siswa, guru mata wali kelas, serta kepala sekolah. Kemudian sumber sekunder didapat dari pihak yang bersangkutan langsung dengan sekolah, misalnya pengawas sekolah atau dinas. Sumber ini akan dicantumkan jika diperlukan. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada observasi, ada wawancara, ada tes, serta dokumentasi. Subbab yang ketujuh adalah teknik analisis. Teknik analisis ini merupakan perolehan data hasil tes yang dijadikan menggunakan presentase.
Subbab yang ketujuh adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan kriteria yang memiliki indikator yang bersifat realistik serta dapat diukur dengan tujuan untuk melihat sebuah keberhasilan dari penelitian tindakan kelas untuk dapat meningkatkan serta memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah tim peneliti serta tugasnya. Itu tadi adalah presentasi penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.